Halo guys, welcome back to my lecture bersama saya Ferian Fauzi Abdullah. Di mata kuliah e-commerce kali ini kita akan sedikit banyak membahas tentang digital marketing, teman-teman semuanya. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, jadi kita akan banyak sekali membahas tentang dinamika-dinamika dunia bisnis, dunia e-commerce setelah terjangan revolusi teknologi digital gitu ya, sehingga terlahirlah namanya e-commerce, terlahirlah namanya e-business, terlahirlah namanya macam-macam pokoknya. Apa namanya, stock value chain ya, model-model value chain yang sangat berbeda dikarenakan adanya perubahan dinamika apa namanya ya, teknologi digital di kehidupan kita teman-teman semuanya. Nah, um, jadi ini adalah basicnya ya, istilahnya kalau kita bilang itu judulnya begitu ya. Judul dari pembahasan kita pada hari ini teman-teman semuanya, yaitu Marketing on Digital World. Jadi banyak sekali teman-teman kemarin yang nanya ke saya, "Pak, ini saya jualan apa ya, Pak? Pak, saya itu apa namanya, punya produk tapi gimana ya Pak jualnya Pak?" Dan lain sebagainya ya. Jadi pada dasarnya kita kadang-kadang nggak ngerti namanya ilmu marketing ya. Padahal apapun itu bisa dijual. Ya entah itu yang baik ataupun yang buruk, tapi sebenarnya semuanya bisa dijual. Bahkan nomor Anda di pinggir jalan itu, yang kalau kalian ngisi nomor untuk beli pulsa gitu ya, itu juga bisa dijual guys. Jadi sering banget kita dapat SMS-SMS yang ya selamat Anda mendapatkan hadiah macam-macam, itu biasanya hasil dari orang-orang itu pada beli list daftar nomor yang diisi ya, kita ngisi pulsa di pinggir jalan itu. Maka baiknya sih kalau menurut saya bagus sih, tapi pilih toko-toko yang menurut Anda sangat bisa dipercaya begitu ya, karena ya privasi sih teman-teman semuanya. Nah, um, marketing sendiri teman-teman semuanya sebenarnya dari dulu, sebelum adanya internet, sebelum adanya teknologi digital dan lain sebagainya, sudah banyak sekali dipergunakan di dunia bisnis, of course ya, karena bisnis itu akan hanya ada dua, inovasi dan juga marketing teman-teman semuanya. Nah, maka kita akan banyak membahas, meskipun judulnya adalah Marketing on Digital World, tapi kita akan banyak membahas tentang marketingnya dulu nih. Ya, kemudian nanti akan merambah sedikit demi sedikit marketing di digital itu seperti apa. Apakah sama, apakah berbeda, atau berevolusi juga sama dengan value chain perusahaan-perusahaan yang akhirnya harus mendekonstruksi value chain-nya ya, sehingga bisa beradaptasi dan tidak hancur karena terjangan kecepatan perkembangan teknologi yang eksponensial teman-teman semuanya. Nah, jadi ya memang banyak sekali ya perubahan-perubahan model marketing ya, perubahan-perubahan role antara perusahaan dan konsumen yang akhirnya harus diimplementasikan lebih cepat ya, karena adanya apa namanya, exponential development atau growth of technology, plus ya, plus teman-teman semuanya, kali ini kita dibantu oleh COVID-19 teman-teman semuanya. Jadi karena ada dua hal itu, maka percepatan teknologi ini lebih lebih dahsyat sekali ya. Jadi kita sebagai apa ya, seller ya, karena nanti tugas kalian teman-teman semuanya adalah menjadi seller gitu ya. Ataupun ya boleh jadi buyer atau customer, teman-teman semuanya kita perlu adaptasi ya, tentunya ada perbedaan ya. Bahkan kadang-kadang teman-teman semuanya, seller-seller yang sudah main e-commerce sebelum adanya COVID ini, mereka bilang, wah sekarang kayaknya ekonomi turun, ngedrop dan lain sebagainya. Padahal faktanya ternyata ya, bisa panjenengan semuanya lihat, ternyata faktanya di lapangan apa namanya, banyak jasa-jasa pengiriman yang ternyata overload gitu ya, sehingga biasanya bisa datang 2-3 hari, akhirnya bisa
datang 1 minggu dan lain sebagainya. Ini kan sebagai proof, sebagai bukti ternyata bisnis online atau e-commerce itu juga ternyata menjanjikan meskipun di COVID-19. Bahkan menurut saya dengan COVID-19 ini yang mana kita tidak boleh keluar, ya, yang mana kita tidak boleh keluar rumah itu akan membuat kita semakin banyak scroll Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya, ya enggak? Atau bahkan seminimal mungkin Facebook Marketplace gitu ya. Nah, apalagi ini yang nyekrol-nyekrol, yang suka nyekrol-nyekrol ini kan kalau nggak nyekrol sehari aja gitu rasanya gimana gitu ya. Kadang-kadang ngecekin flash sale dan lain sebagainya begitu ya. Sorry ya. Nah, itu kalau nggak 1 hari nggak ngebuka flash sale itu rasanya gimana gitu, ya kan? Nah, teman-teman semuanya, ini menjadi positif. Jadi jangan kita ambil negatifnya nih. Nah, perekonomian turun, daya beli masyarakat turun dan lain sebagainya. Tapi kita ambil positifnya bahwa e-commerce sekarang naik. Nah, cuman kita belum ada penelitian yang luar biasa. Jadi penelitian sekarang lebih fokus di COVID nih. Jadi dosen-dosen, researcher semuanya hampir, ya, bahasannya itu hampir semuanya COVID, masih COVID. Jadi teknologi untuk ngecek COVID tanpa swab yang lebih murah dan lain sebagainya, menggunakan sinar ya, X-ray dan lain sebagainya. Nah, nanti saya harapkan mungkin ada beberapa researcher yang kemudian merilis nih, ternyata COVID-19 ini hubungannya dengan daya beli masyarakat secara online, nah dan lain sebagainya, seperti itu ya. Apakah lebih tinggi, apakah lebih rendah dan lain sebagainya. Nah, cuman saya searching, saya cari-cari, memang belum ada penelitian itu. Tapi saya rasa untuk online itu lebih rame, ya. Saya lihat itu juga lebih rame, kemudian juga banyak visitor-visitor baru karena adanya tidak boleh keluar. Dulu yang biasa beli di mall, akhirnya dia mau nggak mau harus daftar marketplace untuk beli, ya, suatu hal yang dia ingin beli gitu ya, semuanya. Maka ini adalah sebuah sebuah kesempatan, chance untuk teman-teman semuanya menjelajahi dunia itu. Jadi kalau kita baru memulai bisnis offline, ketika ada COVID seperti ini agak susah. Ya, ini normal, ini semua orang juga ngerti, ini agak susah nih kalau offline. Nah, kalau online ini different. Ini berbeda. Bahkan ketika teman-teman semuanya itu jualan satu produk, produknya Anda ambil dari Jakarta, harganya murah tetapi berat. Sehingga Anda mungkin belinya sekalian banyak atau bagaimana. Kemudian di sini jual lebih mahal. Itu kadang-kadang banyak loh beberapa orang yang mau. Ya kan, pokoknya saya mau beli ini nggak apa-apa, yang penting satu kota gitu kan. Yang penting satu kota, besok pagi bisa nyampe atau 1 jam 2 jam bisa nyampe. Padahal harganya lebih mahal. Ya kan, marginnya cukup lebar nih. Kalau Anda beli online dari Jakarta umpamanya dengan beli yang ada online shop yang ada di Jogja. Tapi kadang-kadang oke, karena saya sendiri juga beberapa kali seperti itu. Karena mendesak kebutuhannya, maka saya beli yang di Jogja nih online shopnya, sehingga bisa Gojek nih, bisa Grab dan lain sebagainya. Tapi ya cukup bedanya, kalau nggak salah waktu itu produk untuk bayi anak saya kurang lebih 70.000 ya, dengan harus menunggu 3-5 hari. Nah, dengan yang ini hanya 1 jam 2 jam nyampe, maka saya milih yang 1 jam 2 jam. Ini kan salah satu bisnis gitu ya, chance atau opportunity untuk teman-teman semuanya bisa diambil. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa itu marketing, teman-teman semuanya? Ini adalah sebuah pertanyaan yang silahkan Anda jawab. Apa marketing menurut teman-teman semuanya? Kira-kira apakah marketing itu jual beli, ataukah menjual, ataukah sales, atau apapun itu? Nah, untuk sebagian orang, teman-teman semuanya, marketing itu adalah iklan, ya nggak? Mungkin beberapa dari teman-teman semuanya nganggep bahwa marketing yang ngiklanin barang gitu ya. Ya, jadi iklan itu semuanya akan dihandle oleh marketing dan lain sebagainya.
Ya, pokoknya kalau menawarkan sebuah produk di TV dan lain sebagainya, marketing begitu ya. Ada orang yang mengatakan bahwa marketing itu adalah iklan. Sebagian lain ada yang mengatakan bahwa marketing adalah penjualan. Maka ketika terjadi penjualan, maka kita sudah melakukan marketing, begitu katanya. Ya kan? Atau bahkan kadang-kadang orang itu bingung antara marketing dan sales. Ya kan? Apakah marketing itu dengan sales bahasanya ya, sales. Dengan sales itu sama nggak sih? Jangan-jangan sales sama marketing sama atau beda? Sama. Beda sih. Tapi nah, ya nggak? Nah, kejualan kan sales bahasa Inggris ya. Sales nih. Tugasnya sales nih. Ya nggak? Nah, kira-kira kalau teman-teman, apakah marketing penjualan atau marketing pertukaran sebuah suatu nilai? Bisa jadi duit, bisa jadi barang, jasa, dan lain sebagainya. Mirip-mirip dengan penjualan. Tapi penjualan salah satu di dalam pertukaran itu juga gitu kan. Ya. Atau bahkan beberapa orang menganggap bahwa marketing itu adalah manipulatif. Memanipulasi keadaan sehari-hari orang tersebut, memanipulasi kebutuhan, memanipulasi ya manipulatif lah pokoknya. Ya, sehingga ada namanya saham gorengan, ada kemudian supply demand gorengan dan lain sebagainya ya gak? Kan manipulatif. Jadi kadang-kadang kita termanipulasi oleh suatu marketing tapi nggak sadar gitu ya. Nah, ini bahasa negatifnya. Yang mana yang benar sih mas? Yang mana yang benar sih Hyung, Nuna, ya, Pak gitu ya. Nah teman-teman semuanya bahkan diperparah oleh sebuah film. Jadi ini kalau yang ngerti aja nih biasanya film nih, The Wolf, ya apa sih namanya, The Wolf of Wall Street atau apa ya kalau nggak salah, saya lupa. Leonardo DiCaprio, dia jadi pialang saham, luar biasa. Dia bilang sama temannya, ini satu-satu disuruh ngejualin sebuah pena. Ini salah satu bukti bahwa segalanya itu sebenarnya bisa dijual teman-teman semuanya dengan ilmu marketing tertentu. Dia bilang, sell me this pen, kan? Sell me this pen, sell me this pen, gak ada yang bisa. Kemudian akhirnya ini nih, this is my man. Ini orang ini yang paling jago jualan nih, ya kan? Kemudian dikasih penanya, sell me this pen, jualkan pena ini. Kemudian si yang abang-abang nih yang punya jenggot dan lain sebagainya itu dia bilang, write your name down on that napkin for me, ya kan? Tuliskan namamu di itu kacu, apa sih kacu, apa namanya, uh, tisu sapu tangan itu deh, ya kan? I can't, I don't have a pen, Leonardo DiCaprio bilang. Nggak bisa, aku nggak punya pulpen ya kan, exactly, ya kan. Nah nih saya kasih, ya kan, pulpen 2.000. Wah ya kak, soalnya itu namanya supply and demand, kan? Jadi demand itu adalah kebutuhan, supply itu adalah kita yang menyediakan gitu ya. Nah, masalahnya demand ini kadang-kadang nggak ada. Kita mau supply apa? Nah, teman-teman semuanya, kalau tadi yang bilang manipulatif, itu ada sebuah istilah namanya monkey game, money game MLM. Monkey game teman-teman semuanya. Ini sebuah cerita tentang, ya menurut saya ini adalah marketing yang ya abu-abu kali ya. Nah, jadi ceritanya adalah suatu ketika ada orang kaya luar biasa yang dia memiliki kekayaan yang cukup wah lah pokoknya di suatu desa. Nah, di desa tersebut terkenal banyak sekali monyet-monyet berkeliaran. Banyak kan monyet tuh, apalagi di Kaliurang tuh. Suatu ketika dia mau main itu tadi, monkey game, untuk menambah kekayaannya. Gimana caranya tuh? Orang biasa nggak akan kepikiran. Tapi dia bilang gini, warga desa semuanya, saya butuh monyet sebanyak-banyaknya. Untuk apa ya kalian nggak perlu tahu. Ya jelas setiap monyet yang kalian setorkan ke saya hargai 50.000.
teman-teman semuanya, orang desa saat itu ya, karena monyet ini kan sifatnya mungkin hama untuk mereka, maka nangkep dikasih 50.000 lagi satu ekor, seneng banget dong. Akhirnya ditangkaplah sebanyak-banyaknya oleh mereka, kemudian diserahkan. Ada yang dapat 10, ada yang dapat 15, dikalikan 50.000, lumayan loh, ya kan. Kemudian setelah itu akhirnya si monyet ini mulai langka karena sering diburu, sering ditangkap dan sebagainya, mulai langka nih. Si orang kaya dia bilang, warga desa semuanya, saya butuh monyet lagi, ini monyetnya kurang, saya butuh monyet lagi. Kalau kemarin harganya 50.000, sekarang saya naikkan 150.000. Siapa yang bisa tangkepin? Oh, luar biasa. Orang-orang desa pada yang tadinya cuma tinggal nunggu di atap itu keluar monyet, nyolong dan sebagainya. Ini mereka sampai masuk ke hutan. Diburulah tuh monyet-monyet semua. Bawa ke tempatnya orang kaya. Nah, semuanya harus hidup nih, syaratnya dari orang kaya tadi, pokoknya monyetnya harus hidup nih. Ya dia orang kaya, ya kan, bukan pembunuh binatang kan. Nah, kemudian akhirnya pada setor, woi, orang desa pada banyak duitnya, mereka masih nggak apa ya, nggak ada menaruh rasa curiga apapun, kok bisa monyet dihargai mahal kayak gitu padahal hama, gitu ya. Kemudian selanjutnya teman-teman semuanya, sudah super duper langka nih si monyet di luaran sana. Si orang kaya bilang, teman-teman semuanya, ya rakyat semuanya, orang-orang desa semuanya, saya butuh monyet ini, masih kurang banyak, saya akan hargai per ekornya 500.000. Teman-teman, tadinya monyet itu harganya 50.000, kemudian 150.000, sekarang dia dihargai 500.000. Orang-orang desa pada masuk hutan, naik gunung, turun gunung, nggak nemuin satu pun monyet. Akhirnya mereka bingung nih, nyari monyet di mana. Nah, suatu ketika ada orang datang ke desa tersebut, dia bilang, aku punya monyet banyak. Di sini harganya berapa? Oh, dihargai 500.000. Dah, gini aja deh, monyet saya tak hargain 350.000, mau nggak kalian? Kan toh kalian kalau dijual ke tempat orang kaya itu nanti harganya 500.000, masih untung 150.000, betul kan? Akhirnya orang-orang desa tadi jual sawah, jual rumah, jual macam-macam, dijual sama mereka. Untuk apa? Untuk membeli monyet dari orang yang tadi baru datang ke desa tersebut. Setelah dibeli teman-teman semuanya, turns out ternyata orang yang tadi datang ke situ itu adalah orang suruhan orang kaya tadi. Yang saat orang-orang desa itu mau datang ke tempatnya orang kaya tadi, orang kaya tersebut sudah pindah ke luar negeri dan duitnya sudah berlipat-lipat ganda. Ini namanya monkey game. Ini adalah ilmu marketing salah satu. Ya, tapi ngeri juga gitu ya. Kalau kita sebagai orang yang beragama, ini nggak bisa nih, nggak boleh. Ya, karena basisnya adalah kejujuran kalau kita ya. Di dunia bisnis kadang-kadang orang melakukan hal semacam ini, supply and demand. Ketika Anda punya supply, tapi demandnya nggak ada, Anda buat demand itu. Gitu ya. Nah, sehingga tadi kan gitu. Monyet banyak nih, tapi nggak ada yang manfaatin nih. Kan? Nah, si orang kaya dia main tuh, biar demandnya tinggi. Ketika demandnya tinggi, maka dia satu-satunya yang punya supply, satu-satunya yang punya monyet banyak sekali, dia jual, tetapi lewat orang lain. Akhirnya untungnya berlipat ganda, karena dia hanya beli beberapa 50.000, beberapa 150.000, dia jual 350. Supply and demand, teman-teman semuanya. Ini adalah salah satu ilmu yang ya hitam, mungkin ya, ilmu hitam gitu ya, bukan sihir sih ya, tapi itu terjadi teman-teman semuanya.
Nah, kalau yang tadi itu adalah bagaimana menjual sebuah pena, kalau ini bagaimana kita menjual monyet. Maka ketika teman-teman semuanya bingung mau jual apa, kan, seperti apa nanti jualnya, nawarinnya seperti apa dan lain sebagainya, sebenarnya luas sekali ya pertanyaan itu. Nah, sebenarnya bahkan teman-teman semuanya ada orang yang menjual buku dia tulis sendiri 3 bulan, kemudian dia jual per eksemplar PDF-nya, dia nggak pakai Gramedia atau apa, dia jual online saja di Linpub dan lain sebagainya, per lembarnya per bukunya $15. Dia buat 3 bulan tuh, dan laku kurang lebih berapa ribu gitu. Laravel, belajar Laravel itu ya, itu kalau laku 1.000 saja berarti dia sudah dapat $15.000. $15.000 dikalikan 15.000 udah berapa tuh, ya kan? Nah ini luar biasa. Nolnya kan 4 tuh, ya kan? Nolnya 4, 15.000 kan nolnya 4, nolnya 3 sih, tapi kan 5-nya kita anggap nol juga gitu ya. 15.000 nolnya 15.000 tambahin 0,4, dah gitu aja, kalikan 10.000 kan, jadi nolnya ada 7, 15 tambah 07, 150 juta ya kan. Teman-teman semuanya, dia kerjanya 3 bulan dapat 150 juta, 1 bulannya kan berarti worth 50 juta. Nah, apapun bisa dijual sebenarnya di internet ya, tergantung ilmu marketingnya bagaimana nanti gitu ya. Nah, marketing teman-teman semuanya itu adalah suatu pernyataan atas satu pertukaran yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Jadi memang ada majelis gitu ya. Ya, yang kemudian ya pertukaran value lah ya. Ya, kalaupun terjadi jual beli ya akhirnya em, ya saya yang jual produk maka sellernya dapat barang, karena saya jual sellernya harus kasih saya duit. Kalau jual informasi ya dapat informasi lain sebagainya, macam-macam value, macam-macam. Tidak cuma duit sih ya, sebenarnya ada waktu, ada apa namanya, intangible benefit ya, semacam kayak kepercayaan dari customer, sehingga customer akan ngomong kepada orang-orang lain, orang-orang terdekatnya bahwa produk ini bagus dan sebagainya. Itu adalah marketing. Adalah bagaimana membangun engagement itu tadi ya, sehingga ada suatu pertukaran value yang positif yang menguntungkan antara saya sebagai seller mungkin dan juga bayarnya gitu. Nah, tapi sebenarnya pada dasarnya tidak hanya customer to business gitu ya. Nggak cuman seller to buyer. Memang kebanyakan kita mikirnya kalau e-commerce, komersial ya maka buyer to seller gitu ya. Tapi sebenarnya macam-macam bentuknya, ada bisnis to bisnis ya kan, yang jualan service gitu ya. Jadi mereka jualan servis, saling saling apa ya, saling sewa, saling memberikan feedback dan lain sebagainya, bisnis to bisnis. Banyak sekali nih terjadi bisnis to bisnis nih, terutama di scale bisnis, bisnis yang cukup besar. Kemudian ada bisnis to customer, ini yang biasa nih, kan? Jadi uh, ya perusahaan Indomie jualan ke customer, itu bisnis to customer kan. Tapi kalau mau Indomie dengan mungkin Sari Boga umpamanya, atau Segitiga Biru gitu ya, yang nanti sebagai supplier tepung dan lain sebagainya, maka itu bisnis to bisnis. Kalau bisnis to customer yang biasa kita lihat gitu ya. Nah, sekarang karena ada era digitalisasi, customer to customer pun bisa. Contohnya ada di marketplace. OLX itu kan customer to customer ya. Meskipun customernya ya seller nanti jadinya, tapi dia bukan sebuah entitas bisnis. Ya kan? Jadi dia jual laptop yang pernah dia pakai sebagai karena udah mau pindah kos, mau pindah rumah. Tadi yang ngekos dia mau balik Kalimantan, akhirnya daripada laptop bawa kemana-mana dijual lah di OLX dan lain sebagainya, customer to customer. Di Shopee juga gitu ya, banyak customer to customer sekarang. Nah,
Pada intinya marketing adalah value exchange. Jadi dari buyer ke seller, dari seller ke buyer. Ya, gampang ya. Kalau buyer ngasih ke seller duit, ya. Kalau seller ngasih ke buyernya barang, informasi, jasa dan lain sebagainya, service gitu ya. Nah, ya, gampang banget gitu ya. Simple gitu ya ternyata ya. Nah, cuman yang membuat sebuah proses marketing itu agak tricky, ya, rumit dan lain sebagainya, ya, itu adalah yang pertama adalah ketidakpastian konsumen, konsumen uncertainty. Jadi apa sih itu Pak konsumen atau customer uncertainty itu? Konsumen uncertainty gitu ya, ketidakpastian konsumen itu adalah konsumen itu seringkali nggak ngerti apa yang dia butuhkan. Sehingga proses marketing itu adalah membuat mereka sadar bahwa mereka membutuhkan produk atau jasa tersebut. Gitu ya. Jadi sering banget konsumen itu ini kayak mungkin kayak ada seorang cewek gitu ya. Dia udah usia nikah, pengen nikah. Tapi dia kayak eh, apa ya? Saya tuh pengen yang kayak mana ya? Ah, aku pengen cowok yang ganteng lah, yang alim lah, ya kan? Nah, tapi mau nggak ya sama saya? Ya kan? Tapi nanti makan hati nih, banyak saingannya dan lain sebagainya ya kan? Atau aku tak pilih yang biasa-biasa aja deh, kan? Karena biasa-biasa aja ini kayaknya nggak banyak saingan. Tapi kok kalau diajak ke apa namanya kondangan kurang pantas ya, sini. Atau tak pilih yang jelek sekalian ya. Kalau jelek kan awet, awet jeleknya. Muda sampai tua jeleknya ya kayak gitu terus, ya kan? Bahkan justru bertambah mungkin, ya kan? Nah, terus semua ini adalah customer uncertainty atau ketidakpastian konsumen. Mereka sendiri nggak ngerti kadang-kadang keinginannya apa. Sehingga kita sebagai marketer itu tugasnya adalah memberikan informasi, memberikan sebuah edukasi yang mana produk ini itu adalah solusi paling tepat untuk permasalahan yang konsumen customer miliki gitu. Yang kedua, teman-teman semuanya adalah kompetisi pasar. Ya kan pasar yang kompetitif, market share. Ya, kalau itu udah pasti ya. Jadi ketika Anda jualan A, ternyata apa namanya sebelah jualan A juga, sebelahnya lagi jualan A juga dan lain sebagainya. Nah, di situ ada kompetisi pasar. Maka kita butuh strategi-strategi tertentu, diferensiasi gitu ya, supaya produk kita ini nggak kalah sama mereka. Karena sama. Ini contohnya yang banyak tuh ya kayak sabun, sampo ya. Kalian harus ngeh ini. Kan sehingga beberapa strategi yang mereka terapkan mungkin bisa jadi Anda pelajari, Anda apa namanya implementasikan ke usaha-usaha Anda. Sampo itu kan banyak sekali, ada Clear, Head and Shoulder, Lifebuoy, Nuvo, Emeron ya. Masih ingat nggak Emeron? Sunsilk, Tresemme, ya, Tresemme apa Tresemme saya nggak tahu ya, bacanya. Macam-macam, ya kan? Banyak banget. Tapi mereka semacam kayak apa ya? Membranding diri mereka itu dengan branding yang berbeda-beda. Head and Shoulder dengan anti dandruff, Tresemme dengan yang selembut salon, ya ya. Sunsilk dengan yang kalau kita pakai itu ya cewek banget gitu ya. Sunsilk ini kan cewek banget ya. Clear itu yang sampo cowok banget gitu ya. Nah, macam-macam. Atau bagaimana Anda menyikapinya tentunya berbeda-beda karena informasi itu disampaikan sama tapi kadang-kadang kitanya yang nangkapnya berbeda, ya kan? Enggak Pak, clear itu enggak kayak gitu Pak. Clear itu gini Pak, menurut saya Pak, macam itulah ya. Nah, yang jelas ada dua hal ini yang membuat marketing itu tricky. Karena kalau kita membahas yang tadi di awal, marketing adalah pertukaran value, ya kan? Lo jual gue beli, ya gue jual lo beli dan sebagainya itu gampang dong ya, simple. Nah, yang membuat tricky teman-teman semuanya itu adalah dua hal ini.
Maka untuk marketer-marketer yang ada di dunia, ya, banyak sekali yang menggunakan framework ini supaya memudahkan dia membuat strategi, memudahkan dia semacam kayak yang namanya framework ya. Itu kan memudahkan untuk membuat desainnya. Kan yaitu ada 4P. Ya kan, 4P's marketing. Yang pertama adalah produk. Yang kedua adalah promosi. Yang ketiga adalah placement atau penempatan distribusi, ya. Yang keempat adalah price atau harga, teman-teman semuanya. Kita bahas tentang produknya dulu. Jadi biasanya marketer yang cepat bisa menjual produknya, sukses itu adalah dia marketer-marketer yang dia menjual sebuah barang yang inovatif, yang berbeda daripada yang lain, juga fungsinya itu melebihi ekspektasi penggunanya atau calon customernya, calon konsumen. Jadi umpama nih ada HP harganya murah tapi spesifikasinya sama dengan yang harganya mahal. Maka biasanya marketernya itu lebih mudah dalam menjualkannya. Ya enggak? Atau sebuah handphone yang dia memiliki satu fitur yang lainnya belum punya. Gitu ya. Dan lain sebagainya. Ini adalah strategi-strategi di produk nanti ya. Kan jadi termasuk diantaranya strateginya adalah di branding. Di branding ya. Jadi ya tadi yang saya sampaikan, Head and Shoulder dia membranding dirinya adalah sampo anti ketombe gitu ya. Sunsilk dia membranding dirinya adalah sampo cewek-cewek dan harganya cukup murah. Emeron lebih murah lagi. Kan? Nah, sebagainya. Tresemme dia yang agak premium. L'Oreal ya kan, L'Oreal ya kan, L'Oreal atau gimana ya bacanya, L'Oreal itu juga sama dengan Tresemme ya kan, sampo dengan ya level premium lah branding. Juga nanti branding ini teman-teman semuanya di bagian produk ini panjang nih, tapi kita akan bahas nanti next. Ya, jadi termasuk nanti bagaimana kita itu memaintain sebuah branding ya, sampai di titik dimana nanti branding itu kayak mewakili sebuah merek, itu mewakili sebuah generalisasi gitu ya, semacam kayak Indomie. Orang datang beli tumbas Indomie goreng sedap, nah kan, nah, ya dikasih mie sedap goreng, atau kadang-kadang malah dikasihnya bukan mie sedap goreng lagi, super mie goreng lagi dikasih kan, terima-terima aja, tapi dia bilang Indomie gitu kan. Indomie sedap goreng itu kan berarti ada dua itu bahkan brandnya di situ. Nah, brand proposition namanya. Nah, itu nanti kita akan bahas selanjutnya. Tapi yang jelas di bagian framework produk itu akan sedikit banyak membahas seperti itu, teman-teman semuanya. Kemudian yang kedua adalah promosi, teman-teman. Jadi meskipun produknya sudah inovatif, different, berbeda, bagus, best price, best value, ya kan, pokoknya melebihi ekspektasi calon pengguna, tetapi ketika promosinya jelek, maka nggak ada yang kenal. Maka disinilah ada namanya iklan. So tadi yang orang bilang iklan masuk juga sih sebenarnya di marketing. Penjualan masuk juga sih di marketing ya kan. Ya, maka biasanya sales disebutnya marketing eksekutif. Wes. Eksekutor marketing. Gitu. Ya, gitu ya, keren ya. Jadi teman-teman ini promosi. Kan? Indomie itu meskipun dia sudah luar biasa terkenal di mana-mana, tapi dia selalu tuh maintenance brandnya. Bahkan sampai kayak Indomie seleraku itu udah kayak nancep banget tuh di pikiran kita. Ini nancep banget nih, nggak lupa-lupa nih, ya kan? Nah, kalau Wallahu Ahad aja kalian lupa-lupa tuh, ya. Tapi kalau Indomie seleraku nggak lupa. Indomie, Indomie seleraku, Indomie dari dan pagi, Indonesia, Indomie seleraku ya ya. Itu dari dulu sampai sekarang sama tuh jingle. Kenapa? Karena dia maintain brand.
Padahal Indomie itu siapa sih yang nggak tahu? Apalagi kalian anak-anak kos, teman-teman semuanya. Ya hampir setiap hari mungkin makan Indomie. Tapi kalau sekarang kan bagusnya kalian di rumah makan sayuran. Nanti kalau udah balik kos ya kayak gitulah. Kan? Nah ini teman-teman semuanya. Ini adalah promosi. Nah selanjutnya placement. Nah jadi gini. Ketika teman-teman semuanya sudah membuat sebuah brand, produk, dikasih merek, dikasih brand proposition, kemudian dipromosikan, orang-orang udah kenal, orang-orang udah percaya, udah pengen beli, udah oh iya ini kayaknya gue butuh ini. Nah sekarang yang perlu dipikirkan adalah bagaimana orang-orang tersebut, calon-calon customer tersebut itu mendapatkan produk Anda. Lewat apa? Apakah lewat Indomart, Alfamart, Superindo, Indogrosir, Alfamidi, Mall, dan sebagainya. Nah, strategi placement ini juga macam-macam. Ada yang dia memang sengaja dia ada officialnya. Jadi nggak bisa beli di tempat lain kecuali official. Ada yang memang disebar, ya kan? Ya, itu semuanya tergantung dengan strategi si marketer. Kemudian selanjutnya adalah price, teman-teman semuanya. Price itu adalah harga. Jadi strategi harga ini adalah yang paling penting juga di antara yang lain. Jadi meskipun sebagus apapun ketika price-nya nggak tepat, kan strategi price-nya nggak tepat ya kebanting ya. Ketika handphone sudah ada premium dengan price yang paling tepat, ya iPhone contohnya. Kemudian Xiaomi datang dengan harga yang sama, kebanting. Maka Xiaomi akan main di strategi price yang berbeda, menengah ke bawah. Ya, contohnya yang kebanting kan banyak ya. Oleh iPhone, Samsung, Huawei itu kan dia udah main di atas. Tapi ketika ada pemain baru masuk dengan ya naik di atas itu kadang-kadang ya berat. Nah ini price teman-teman semuanya. Ada yang strateginya premium, ada yang strateginya best value. Best value itu kalau bahasa kita murah. Kan murah tapi kualitasnya terjamin gitu. Best value tuh semuanya. Nah, kita akan bahas tuh 4 piece nanti teman-teman semuanya. Yang jelas ya tadi ada produk, kemudian ada promotion, kemudian ada placement dan juga price. Ini adalah 4 framework yang kita akan pakai untuk setidaknya Anda bisa tahu persis cara menjual, cara promosi, cara maintenance brand dan lain sebagainya nanti. Satu persatu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk closing kali ini teman-teman semuanya, business has only 2 functions. Yang pertama adalah marketing, yang kedua adalah innovation. Yang bilang adalah Milan Kundera, bukan saya. So, saya hanya pakai captionnya teman-teman saja. Jadi bisnis itu hanya ada 2, maka kuasailah marketing dan sesering mungkin Anda research and development. Kalau Anda punya perusahaan, silahkan nanti R&D-nya ditingkatkan. Kalau Anda bukan perusahaan, ya C to C gitu ya. Jualan di Shopee ya silahkan research and development-nya Anda coba cari-cari best value produk yang kemudian lebih baik kualitasnya tetapi harganya lebih kecil, lebih murah dan sebagainya. Itu juga termasuk salah satu research and development, inovasi di lingkup perusahaan Anda sendiri. Ya. Kalau Anda mau jadi YouTuber ya mainkan innovation. Yang kedua marketingnya nanti SMO, social media optimization. Gitu ya. Nah, itu teman-teman semuanya untuk perkuliahan kita hari ini. Saya cukupkan sekian. Apabila nanti ada pertanyaan atau hal-hal yang harus dibahas, silahkan saya tunggu di grup WA ya, ataupun juga nanti bisa ditanyakan di link Zoom yang sudah di-share sebelumnya. Saya Firen Fauzi, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.